Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 IKMD 2024 akan memaparkan mengenai hasil mini literatur review yang berjudul Mekanisme Genetik Talasemia terhadap Mutasi Rantai Globin. Kelompok kami beranggotakan Rangga Aditya, Mei Belin Cantika, Nafisah Almira, Maya Kaila Putri Setiono, dan Keira Tasmiah Saleh. Talasemia adalah kelainan hemoglobin akibat mutasi pada gen alfamin dan betamin globin yang menyebabkan ketidakseimbangan produksi rantai globin, hemolisis, dan anemia dengan derajat keparahan yang beragam. Sistematik review ini merangkum mekanisme genetik yang mendasari mutasi globin berdasarkan 10 artikel PubMed dari rentang 2020 sampai 2025. Hasil menunjukkan bahwa ratusan mutasi telah diidentifikasi pada gen globin dan variasi klinis dipengaruhi oleh interaksi mutasi primer dengan faktor modifikator genetik, termasuk coinheritance thalassemia lain serta peningkatan produksi HbF melalui regulasi epigenetik. Parameter hematologi juga konsisten berkorelasi dengan tipe mutasi. Kesimpulannya, talasemia memiliki heterogenitas genetik luas dan dipengaruhi interaksi kompleks mutasi serta regulasi molekuler. Pemahaman ini penting untuk meningkatkan akurasi diagnosis, screening populasi, konseling genetik, dan pengembangan terapi berbasis peningkatan HbF maupun terapi gen. Talasemia adalah hemoglobinopati herediter akibat gangguan sintesis rantai alfamin dan betamin globin. Ketidakseimbangan produksi rantai globin menyebabkan hemolisis, anemia, dan berbagai komplikasi sistemik. Mutasinya sangat beragam, mencakup mutasi titik, splice site, frameshift, missense, nonsense, dan delesi. Dengan ratusan variasi telah diidentifikasi pada gen globin. Keragaman mutasi ini menghasilkan spektrum klinis dari gejala ringan atau NTDT hingga bentuk berat yang memerlukan transfusi seumur hidup atau TDT. Keparahan penyakit ini juga dipengaruhi oleh genetic modifiers seperti coinheritance thalassemia lain, variasi jumlah salinan gen globin, serta regulasi epigenetik yang meningkatkan produksi HbF melalui faktor seperti BCL11A dan KLF1. Hal ini menunjukkan bahwa talasemia merupakan kondisi poligenik dengan interaksi molekuler kompleks. Literatur yang ditinjau mencakup 10 artikel dari rentang 2020 sampai 2025 berupa narrative review, rapid evidence review, penelitian epigenetik, studi observasional, dan studi cohort yang dari berbagai negara Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Semua studi membahas hubungan mekanisme mutasi gen globin dengan fenotip klinis. Secara keseluruhan, variasi fenotip thalassemia tidak hanya ditentukan oleh mutasi primer, tetapi juga oleh faktor modifikator genetik dan epigenetik yang mempengaruhi ekspresi globin. Pemahaman ini penting untuk meningkatkan diagnosis, screening, konseling genetik, dan pengembangan terapi berbasis peningkatan HbF maupun terapi gen. Berikutnya kita masuk ke bagian metode. Strategi pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan berbasis kata kunci dan Boolean operator pada database internasional berupa PubMed. Pencarian difokuskan pada artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Kata kunci yang digunakan menggabungkan istilah utama seperti thalassemia and genetic mechanism or gene mutation or genetic variation or molecular mechanism and globin chain or globin gene or hemoglobin or beta globin mutation or alpha globin mutation. Proses pencarian dilakukan melalui tahap penyaringan judul, abstrak, dan kemudian full text untuk memastikan relevansi dengan topik mengenai mekanisme genetik mutasi globin serta keterkaitannya dengan penyakit. Artikel yang tidak menyediakan data genetik primer tidak memiliki penjelasan metodologis yang jelas atau tidak sesuai dengan fokus penyakit dikeluarkan dari seleksi. Berikutnya, metode penelitian dalam tinjauan literatur ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.
Setiap artikel yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis berdasarkan desain studi, karakteristik sampel, teknis deteksi mutasi, variabel yang diteliti, serta hasil utama terkait mutasi gen globin. Data yang diperoleh dibandingkan untuk mengidentifikasi pola mutasi, hubungan dengan parameter hermatologi, kesenjangan pengetahuan, serta inkonsistensi antar literatur. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme genetik talasemia dan bagaimana variasi mutasi berperan. Secara keseluruhan, benang merah dari metode yang digunakan adalah fokus pada identifikasi mutasi gen globin, evaluasi dampaknya terhadap parameter hematologi, dan integrasi kajian molekuler epigenetik untuk memahami mekanisme penyakit talasemia secara lebih komprehensif. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui database PubMed menggunakan kombinasi kata kunci berbasis Boolean. Dari proses pencarian awal, diperoleh total 180 artikel dari database PubMed dan tidak ditemukan artikel tambahan dari register lain. Setelah proses deduplikasi, sebanyak 30 artikel dihapus sebagai duplikasi sehingga 150 artikel tersisa untuk tahap penyaringan. Pada tahap title and abstract screening, sebanyak 150 artikel disaring dan 110 artikel dikeluarkan karena tidak relevan dengan topik penelitian, seperti tidak membahas mekanisme genetik talasemia, tidak berfokus pada mutasi rantai globin, atau hanya berisi laporan klinis tanpa analisis molekuler. Sebanyak 40 artikel kemudian masuk ke tahap full text retrieval dan seluruhnya berhasil diakses sehingga tidak ada artikel yang tidak dapat diperoleh. Dari 40 artikel full text yang dinilai kelayakannya, sebanyak 30 artikel dikeluarkan pada tahap eligibility karena beberapa alasan, termasuk ketidaksesuaian fokus penelitian, metode penelitian yang tidak relevan, atau tidak menyajikan data primer terkait mutasi gen. Dengan demikian, total 10 studi memenuhi semua kriteria inklusi dan dimasukkan ke dalam tinjauan literatur akhir. Proses Prisma ini memastikan bahwa hanya artikel yang relevan, mutakhir, dan berkualitas metodologis yang digunakan untuk mendukung analisis mekanisme genetik talasemia dalam kajian ini. Pada bagian hasil, hampir semua literatur menegaskan bahwa talasemia terjadi karena mutasi pada gen globin, baik alpha globin maupun beta globin. Untuk beta globin, jenis mutasi yang sering muncul adalah splice site, frameshift, missense, nonsense, dan mutasi intronic. Sementara pada alpha globin, mutasi yang dominan adalah delesi seperti alpha 3,7, alpha 4,2, dan CA, serta beberapa mutasi non-delesi seperti HB constant spring. Selain mutasi primer, banyak penelitian menemukan bahwa genetic modifiers juga memengaruhi berat ringannya penyakit. Gen seperti BCL11A, KLF1, dan HBS1LNIB dapat meningkatkan produksi HbF yang kemudian memperbaiki gejala klinis. Variabel utama yang digunakan untuk menganalisis dampak mutasi meliputi Hb, MCV, MCH, RBC, HbA2, HbF, kadar ferritin, dan frekuensi mutasi. Mutasi primer menyebabkan gangguan produksi rantai globin. Ketika terjadi ketidakseimbangan antara rantai alfa dan beta, maka terbentuklah anemia, hemolisis, dan inefektif erythropoiesis. Selain itu, efek klinis dapat berubah tergantung modifikator genetik. Misalnya adanya triplikasi atau delesi pada gen alfa dapat memperberat atau justru memperingan gejala. Jadi berdasarkan literatur, fenotip talasemia itu tidak hanya ditentukan oleh satu jenis mutasi, tapi merupakan hasil interaksi antara mutasi primer, jumlah salinan gen, faktor epigenetik, dan nilai hematologi yang muncul pada pasien. Setiap artikel menggunakan bentuk data yang berbeda sesuai jenis penelitiannya. Studi mutasi menyajikan tabel frekuensi mutasi, tabel hasil hematologi seperti Hb dan MCV, serta bukti PCR, elektroforesis, atau kromatogram sequencing. Studi klinis dan kohort menampilkan tabel karakteristik pasien dan hasil uji statistik, misalnya perbandingan kebutuhan transfusi atau kadar ferritin. Terdapat juga studi yang menyajikan grafik perbandingan antar genotip, misalnya kadar HbF atau HbA2. Untuk artikel yang berupa review, penyajian data lebih banyak menggunakan diagram, mekanisme, atau model regulasi gen globin. Nah, benang merahnya adalah pertama, jenis mutasi sangat menentukan perubahan hematologi. Kedua, keseimbangan rantai alfa dan beta sangat dipengaruhi oleh delesi atau triplikasi gen alfa. Ketiga, peningkatan HbF dari faktor epigenetik menjadi komponen penting yang dapat memperingan fenotip pasien. Dan keempat, hampir semua penelitian menggunakan uji statistik atau perbandingan klinis untuk menunjukkan bahwa hubungan antara mutasi dan kondisi klinis bersifat konsisten. Dengan demikian, keseluruhan data membuktikan bahwa talasemia bukan penyakit yang
disebabkan satu faktor saja, tapi merupakan hasil interaksi kompleks antara genetika, ekspresi gen, dan respon fisiologis tubuh. Selain ekonsistensi, ada arah penelitian selanjutnya yang direkomendasikan. Yang pertama ada validasi modifikasi genetik, perluasan penelitian fungsional dan asosiasi populasi spesifik terhadap modifikator genetik dan epigenetik untuk memastikan peran kausal mereka dalam menentukan fenotip dan respon terapi. Yang kedua ada karakterisasi mutasi baru untuk melakukan karakterisasi molekuler mendalam. Selain ekonsistensi, ada arah penelitian selanjutnya yang kami rekomendasikan. Yang pertama ada validasi modifikasi genetik, perluasan penelitian fungsional dan asosiasi populasi spesifik terhadap modifikator genetik dan epigenetik untuk memastikan peran kausal mereka dalam menentukan fenotip dan respon terapi. Yang kedua ada karakterisasi mutasi baru untuk melakukan karakterisasi molekuler mendalam dan studi ekspresi gen untuk variasi gen globin yang baru dan langka. Misalnya mutasi non-deletional atau deep intern yang baru diidentifikasi untuk menjelaskan penyimpangan dari prediksi keparahan penyakit. Yang ketiga atau yang terakhir ada pengembangan alat prediktif, membangun skor resiko genetik komposit yang akurat yang mengintegrasikan mutasi primer dan semua faktor modifikasi yang relevan untuk meningkatkan akurasi diagnosis, konseling, dan panduan terapi. Kesimpulannya adalah talasemia pada dasarnya muncul dari gangguan mekanisme sintesis rantai globin akibat mutasi pada gen alfa atau beta, terutama mutasi splice site, nonsense, frame shift, serta delesi. Mutasi-mutasi ini langsung menurunkan atau menghilangkan produksi salah satu rantai, lalu memicu ketidakseimbangan yang jadi pusat patofisiologisnya. Prosesnya tidak berdiri sendiri, meliputi perjalanan penyakit yang dibentuk oleh interaksi antara mutasi primer, stabilitas transkrip, efisiensi translasi, serta pengaruh regulator seperti BCL11A, KLF1, dan HBS1L-MYB yang memodifikasi ekspresi gamma globin dan dinamika produksi rantai. Keseluruhan bukti menegaskan bahwa mekanisme genetik talasemia bekerja sebagai sistem yang saling memengaruhi, bukan efek satu mutasi tunggal. Pada intinya, talasemia merupakan kondisi yang berkembang melalui interaksi mekanisme genetik yang sangat kompleks, sehingga pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme tersebut menjadi kunci untuk menghasilkan prediksi klinis yang lebih akurat dibandingkan hanya berlandaskan pembacaan genotip secara terpisah. Saran untuk kedepannya adalah penelitian perlu memperdalam hubungan antara jenis mutasi, regulasi ekspresi gen penyeimbang, dan faktor modifikator yang mempengaruhi fenotip. Pendekatan yang menggabungkan analisis molekuler lanjutan dan data klinis jangka panjang penting untuk memperjelas dinamika biologis talasemia. Hasilnya nanti dapat memperkuat kebijakan kesehatan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan efektivitas screening carrier, penampisan populasi berisiko, dan program pencegahan berbasis bukti. Terima kasih, sekian pemaparan dari kami, dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan.